Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes memperkenalkan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 35 dan 36. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memperkenalkan siapa Yesus kepada 2 orang muridnya, Andreas dan Simon, Yohanes Pembaptis telah mengatakan hal yang sama kepada orang-orang banyak yang datang kepadanya. Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Kedua orang murid itu mendengarkan perkataan Yohanes, lalu mengikuti Yesus, dan mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Mantan murid Yohanes Pembaptis ini akhirnya menjadi 2 dari 12 murid Tuhan Yesus. Andreas yang lebih dahulu mengenal Yesus menyatakan kepada saudaranya Simon bahwa Yesus adalah Kristus, artinya Mesias. Tentang Simon ini, Yesus berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus atau batu karang. Kemudian hari, Yesus berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dan guru yang tepat untuk Andreas dan Simon, anak Yohanes. Ia tidak ingin muridnya berguru kepadanya saja, melainkan ia menghendaki mereka mendapatkan guru yang lebih baik daripadanya. Itulah sebabnya ketika dia dan kedua muridnya itu bertemu dengan Yesus, ia berkata kepada 2 muridnya itu, "Lihatlah Anak Domba Allah." Andreas dan Simon ternyata murid-murid yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Mereka lalu mengikuti Yesus. Mereka juga berusaha untuk mendapat informasi yang cukup tentang guru baru yang bakal mereka ikuti. Pertanyaan mereka sangat normal dan biasa. Kata mereka, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Tuhan Yesus tidak mengatakan suatu tempat atau alamat atau di mana sesungguhnya selama ini dia tinggal. Yesus hanya berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Yesus mengundang mereka mengikuti dia, dan supaya mereka mengalami sendiri tempat kediamannya tanpa harus memerinci suasana atau kenyamanannya. Tetapi mereka hari itu tinggal bersama Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis telah memperkenalkan Yesus, Anak Domba Allah, kepada Andreas dan Simon yang selama ini bersama-sama dengan dirinya. Tapi
Yohanes ingin mereka tahu bahwa yang harus mereka ikuti adalah Mesias yang sudah ada sebelum dirinya ada. Dia adalah utusan Allah. Yohanes datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi semua orang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes bab 11 ayat 7-9. Terang itu adalah Yesus, Sang Anak Domba Allah. Dia adalah Kristus, Sang Mesias, yang telah lama dijanjikan kepada bangsa Israel. Yohanes mempersiapkan hati banyak orang untuk menyambut kedatangannya dengan pertobatan. Juga kepada para murid yang mengikuti dia dari dekat. Dua dari muridnya itu adalah Andreas dan Simon, anak Yohanes. Kepada mereka, Yohanes secara khusus memperkenalkan Yesus yang harus mereka ikuti. Mereka harus memulai babak baru pengabdian mereka kepada guru yang selama ini diwartakan oleh Yohanes untuk didengarkan dan diikuti oleh mereka semua. Inilah watak seorang pendidik yang sejati. Yohanes ingin orang-orang yang mengikuti dia menemukan harta terpendam yang belum ditemukan. Yohanes Pembaptis telah menemukan Yesus, dan ia mau mulai sekarang mereka mendengarkan dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yohanes bukanlah seorang guru yang merasa puas memiliki banyak pengikut. Ia sudah dikagumi oleh orang banyak. Namanya sudah dikenal dan tentu saja dia memiliki kesempatan untuk disanjung dan dihormati. Namun, Yohanes bukanlah sosok yang seperti itu. Ia menyadari akan tugas perutusannya. Ia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang dirinya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Markus bab 1 ayat 2. Dia adalah suara yang berseru-seru dan menyatakan akan hadirnya sabda yang turun dari surga. Dia tidak mencari kemegahannya sendiri. Inilah kesaksian Yohanes yang sangat menyentuh hatiku sampai hari ini. Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes bab 3 ayat 30. Dalam hidup Yohanes, yang utama adalah Yesus yang harus semakin dikenal, bukan dirinya. Seorang Kristiani diingatkan untuk memiliki sikap hidup yang diteladankan oleh Yohanes. Hidup ini untuk mewartakan dan memperkenalkan Yesus. Saya ini bukan siapa-siapa, kataku. Saya sudah merasa bahagia kalau Yesus semakin dikenal banyak orang melalui pewartaan yang seperti Anda dengar hari ini. Yesus harus makin besar. Itu saja. Apakah aku sebagai orang Kristen sudah menampakkan wajah Yesus dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih bahwa Kau izinkan untuk mewartakan putramu Yesus dalam sikap, tutur, dan tindakan kami. Bantulah kami
untuk setia memperkenalkan Yesus yang mencintai kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.